Xiaozong. Di sini. Bahan-bahannya sudah dibeli. Tidak banyak. Saya belum sempat melihat daftarnya. Ada urusan mendadak hari ini. Ayo sibuk, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jika hari ini saya datang ke toko lebih awal untuk mencari kalian. Tidak perlu buru-buru. Jis Xiaoduo. Kamu masih tidur? Sudah jam berapa ini? Cepat bangun, ambilkan sesuatu untukku. Buka pintu. Saya tidak menyuruhmu membuka pintu. Cepat buka pintu. Bukan. Saya kira perampok. APA. Zhao Zihui keluar, itu bagus. Baju jelek kemarin, apakah dia memakainya keluar? Jika tidak, ambilkan untukku. Saya di toko kecil kalian, berantakan. Saya Changgaya, baik. Sudah jam berapa masih tidur? Ayo cepat bangun, bangun. Penggam. Saya tidak tidur, mau ngapain? Kenapa kamu memakai baju? Cepat sikat gigi, cuci muka, pergi makan. Beli baju untuk Xiao Zihui. Sekalian beli 2 tiket kereta. 2. 1 untukmu, 1 untukku. Kapan saya bilang mau pulang? Saya tidak bilang kamu mau pulang, saya hanya bilang beli 2 tiket kereta. Mama, saya menyerah, oke. Saya bicara serius denganmu. Di dunia ini, semua hal ada alasannya. Bersatu ada alasannya, berpisah juga ada alasannya. Boyang depaksa tidak manis, lihat. Mama kamu tidak pernah memaksamu, kan? Kamu tidak pernah memaksaku. Tapi saat-saat penting tetap harus dipaksa. Kamu mau pergi kapan? Saya tidak peduli. Sebulan lagi. Itu terlalu lama. Makanya saya tanya kamu. Besok. Sore. Cuci muka, sikat gigi. Minker. Pagi-pagi cuci baju di sini kenapa sih? Berisik seperti tank. Spree. Bibi Xiao mana? Sudah 2-3 hari nggak lihat dia. Pergi ke Kunshan, cari bibi saya. Keluarga kamu dari Kunshan, bukan orang Shanghai ya? Kunshan bukan Shanghai. Minker. Jangan pakai mesin cuci rusak ini. Jangan cuci. Ikut aku ke toko. Nggak mau. Bahan yang kamu beli, kamu nggak mau periksa dan cocokkan? Sudian mau pulang. Pulang ya pulang aja. Nggak balik lagi. Uangnya nggak dikembalikan. Dia yang rugi, itu urusannya. Bagi saja sahamnya. Kamu kok gini sih? Aku kenapa? Sutian pergi, restoran nggak jalan lagi. Kamu buka restoran untuk dia? Dia pacaran sampai mati-matian, kamu kan nggak pacaran. Kamu di sini mati-matian buat apa? Aku mati, siapa yang mati-matian? Ya pergi aja. Lagi nggak cuci baju kan? Pergi atau enggak, kita sama-sama kerja. Siapa tahu dia balik lagi. Jangan pergi sebentar terus balik lagi.
Kita di sini kerja lebih banyak, bukannya seharusnya? Bahkan kalau Sutian nggak balik lagi, sahamnya kita simpan, kita semua teman. Kamu kan sebelumnya bilang, bagi sahamnya. Aku orang luar kota, pasti aku bilang gitu. Kamu orang Shanghai, wawasanmu sama kayak aku, kamu benar-benar percaya. Kamu ini, mana yang serius? Jangan cuci pakai mesin cuci rusak ini. Nanti kesetrum. Ziai, Kamu ada waktu nggak sekarang? Iya. Bisa turun sebentar nggak? Kamu di bawah. Kamu bisa naik. Aku tunggu di bawah. Oke, aku turun sekarang. Baju baru. Sepatu baru. Aku mau cari Alvezong. Dia nggak di sini. Aku telepon, dia pasti nggak angkat. Aku juga nggak tahu dia tinggal di mana. Tolong telepon dia dan ajak dia keluar. Untuk APA? Menyelamatkan proyek DMG, mohon Alvezong menarik kembali pemecatan. Bagaimana menyelamatkannya? Setelah saya bertemu dengan Xiaozong, Dia ada di Shanghai? Ada kemungkinan untuk diselamatkan? kalau ketemu Alvezong, saya akan bicara dengannya. Dia tinggal di kamar yang kamu bersihkan waktu itu. Baguslah. Saya pergi dulu. Kamu telepon dan ajak dia keluar, tapi saya yang akan menemui. Saya khawatir dia tidak senang. Ziai. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Tidak bisa. Tenanglah, pasti masih ada perasaan. Kamu bisa tenang. Saya tidak bisa. Saya tahu kamu sedang sedih. Ya. Tapi bukan karena pemecatan. Bukan juga karena kamu. Lalu kenapa? Sutian. Mungkin saya jatuh cinta padanya. Tapi saya lebih mencintai diri sendiri. Itu membuat saya sedih. Saya akan telepon Elvekian untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Kalau kamu mau bantu saya, jangan bantu saya. Di tempat Alvezong, membantu saya malah akan merugikan. Kerah. Saya pergi dulu.
Detong, taunt Dao. Ayo berikan bajunya, Sutian kita pergi. Mau kemana? Jalan-jalan. Xiaozhong, kamu yang mengerjakan semua dekorasi ini sendiri? Mengerjakan sendiri lebih murah. Itu benar juga. Sudah, Tante. Kenapa kamu mau baju Zihui? Saya akan pergi besok, saya akan memberinya satu set baru sesuai ukuran ini. Maka semuanya harus adil. Kami juga tidak tega melihat Tian Ge pergi. Dia bilang padamu dia akan pergi? Xiaozhong yang bilang. Tian Ge akan kembali ke Yuan Cheng untuk menikah, kami akan buka toko di Shanghai. Kalau sukses, dia akan mendapat bagi hasil. Yang bagus pasti bagus. Toko kecil Feng Shui bagus, ini keahlian saya. Kunci mobil. Taunt, jangan lupa belikan saya sesuatu ya. Kamu sudah punya, mana ada. Toko kami punya lebih dari 40 asuransi. Ditambah asuransi pensiun saya, cukup tidak? Hampir cukup. Malam ini saya yang traktor, Kami punya dapur di belakang, mari masak di sini. Banyak debut, bagaimana masak? Saya besok pergi. Malam ini saya traktir makan enak, makan di luar. Kemana? Mau beli baju apa untuk Zhao Zihui? Ya ke sana. Bukan saya yang belikan dia. Kurang bicara, nyetir saja. Elfizong, Benar-benar kamu ya? Baju ini bagus, biasanya tidak pernah lihat kamu pakai. biasanya kerja. Naik ke atas? Tidak naik. Kamu tidak ada urusannya? Ada sedikit urusan ingin bicara dengan Anda. Besok Senin kerja, tidak bisa bicara ya? Besok. Tidak tahu bagaimana kerja. Kerja seperti biasa saja. Naik ke atas, mari bicara. Masuklah, kamu kan tidak asing, pernah datang. Pernah sekali bantu Anda mengantar barang. Hanya sekali, duduklah. Yan Woyo sudah mengambil fotonya, dan barang-barangnya sudah dibawa pergi. Sekarang rumah ini hanya saya yang tinggal. Elfizong. Maaf, Masalah pemecatannya? Kamu tidak marah pada saya sudah bagus. Kesalahan proyek, memecat yang bersangkutan, hanya saja. Kamu sedikit spesial, jadi saya terlihat tidak punya perasaan. saya tidak spesial, seharusnya. Kalau kamu bilang begitu, saya jadi lebih malu. Minum air. Tidak minum. Kemarin Yan Royo untuk urusanmu. Jetang lagi antak membijak saya. Hasilnya kami berdua bertengkar hebat. Sekarang kami berdua benar-benar menjadi rekan kerja. Tapi tidak APA. Elfizong, saya benar-benar berharap Anda dan Yan Zong bisa bersama. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kami. Bagaimana kabarmu dengan Sutian? Baik-baik saja. Apakah pemecatan itu tidak memengaruhi kalian berdua? Oh ya, kalian berdua kan punya toko sendiri? Di mana? Nanti saya coba mampir. Elfizong, Jangan panggil saya Elfezong, ini bukan di kantor.
Duduklah. Kak Qian. Saya datang untuk mengakui kesalahan saya. Saya terima. Tapi konsekuensi dari kesalahanmu itu sangat besar. Grup ini mengecek kemajuan setiap minggu. Investasi awal yang begitu besar sudah dikeluarkan, tiba-tiba DMG berhenti. Bagaimana saya sebagai presiden direktur bisa menjelaskan ini? Memecat karyawan hanyalah awal. Jika proyek ini tidak bisa diselamatkan, saya juga akan bermasalah. Tahan depan, saya mungkin akan dipindahkan. Atau saya akan mengundurkan diri dengan sendirinya. LV Zong, saya benar-benar minta maaf. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan ini lagi. Kamu sudah membayar harganya, urusan selanjutnya adalah tanggung jawab saya. Mungkin. Xiao Zong tidak terlalu sempit hati, masih bisa diajak bicara lagi. Apa maksudmu? Xiao Zong berhati besar, saya berhati kecil. Dan selalu menyalahkan kamu. Bukan begitu. Saya sudah menemui Xiao Zong kemarin. Di mana? Pergi ke lapangan kuda Songjiang dulu, lalu ke rumahnya. Apakah kamu kenal dekat dengan Xiao Zong? Tidak, hanya bertemu 2 kali. Apakah kamu menyimpan nomor teleponnya? Kemarin saat bertemu, saya menyimpannya. Kamu memang hebat. Saya ingin berusaha menyelamatkan proyek perusahaan. Apakah dia setuju? Tidak. Lalu apa yang dia katakan? Sepertinya dia agak tidak senang. Dari kecil sampai besar, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Tentu saja, saya pun tidak berani. Setengah botol saja. Tapi dia bilang proyek itu tetap akan dilakukan. Akan dilakukan, tapi tangganya hilang. Dia bilang akan menghubungi Anda. Tentu saja hubungi saya. Kamu sudah berusaha maksimal untuk hal ini. Proyek gagal, tapi karena kamu, proyek itu bisa berjalan lagi. Namun, pengaruhmu juga tidak cukup. Kak Ian, bisakah saya meminta tolong? Untuk menghubungi Kak Xiao lagi dan mengatur pertemuan sekali lagi. Saya yang akan mentraktir, kalian berdua bisa berdiskusi lagi. Saat itu, saya hanya akan meminta maaf dan tidak akan bicara apa-apa. Menurut saya, kamu tidak perlu lagi memikirkan hal ini. Proses pemecatan akan masuk ke HAR pada hari Senin. Saya tidak punya hak untuk meminta agar dihentikan. Tapi saya berharap bisa menyelamatkan proyek ini dengan usaha saya sendiri. Agar Kak Xiao dan kamu bisa memaafkan saya. Zihui, jujur saja. Saya sangat menyukai karakter kamu yang gigih. Tapi terkadang saya benar-benar tidak sengaja. Karena saya terlalu mencintai Yan Ruoyo itu. Sampai saya membenci diri sendiri, tapi dia mencintaimu, kamu tahu kan? Pasti akan menyusahkanmu. Tapi saya punya pacar, Yan itu. Dia hanya berharap sendiri. Saya pergi ya. Tapi jika ada perubahan dalam transaksi, pasti ada yang harus bertanggung jawab. Ketua Dewan dan Presiden DMG adalah Lau Xiao. Dia memiliki 80% saham, benar-benar orang kaya swasta. Kalau dia senang, semuanya bisa. Kalau dia tidak senang di suatu tempat, kita harus membuatnya senang lagi dari situ. Kamu mengerti tidak? Jadi maksudmu, saya sendiri yang harus memohon kepada Kak Xiao? Kamu bilang saja padanya. Tidak ada. Pindah perusahaan juga bukan hal yang buruk. Saya akan mengubah pemecatan menjadi pengunduran diri dan menulis surat rekomendasi untukmu. Saya sendiri juga pernah pindah kerja. Terkadang malah lebih baik. Saya tidak mau rekomendasi, tidak mau pindah, saya tidak mau pergi. Kenapa kamu marah-marah begitu? Kalau kamu bisa, pasti ingin memakanku, kan?
Ayo beli tiket. Kembali ke Yuan Cheng. Kapan? Besok. Nanti tidak bisa melihatmu lagi. Kamu sedang apa? Semua pada oke. Lancar tidak? Sudah ya, ayo beli tiket kereta cepat. Xiao Zong. Saya Zhao Zihui. Apakah Anda ada waktu sekarang? LV Zong baru saja menyuruh saya. Ingin bertemu dengan Anda untuk meminta maaf. Kasih kesempatan lagi ya. Di tempat makan yang sama kemarin, oke? Mau keluar negeri? Kalau begitu, malam ini bisa. LV Zong pasti akan menunggu Anda. Kalau Anda tidak datang, saya akan dipecat. Jam 6 atau 7 bisa. Terima kasih, Xiao Zong. Maaf, LV Zong mengganggu Anda lagi. Katakan. Xiao Zong baru saja menelpon saya. Malam ini jika Anda ada waktu, ingin duduk bersama. Lau Xiao menelepon Anda. Ya, Ada APA? mungkin tentang proyek. Mungkin karena saya mencarinya kemarin. Di mana? Tempat makan kemarin, Lau Kele, jam 7. Kakak Kian, Nomor ruangan berapa? saya akan beritahu Anda setelah memesan. Sebenarnya Anda yang pesan atau Lau Xiao? Xiao Zong yang pesan. Kirim ke saya. Baik, Kakak Kian. Lau Kele ya, pesan satu ruangan sedang, orang datang jam setengah 7. Nama saya Zhao, benar. Kalau ada yang datang, bilang saja pesanan Nona Zhao.
Mohan, do a ticket for Rita CPAT. Ayo pergi. Ayo naik mobil. Anda naik mobil. KTP saya. Kalau hilang, bahkan mobil tidak bisa naik. Anda ingat bawa ke Shanghai? Mau dengar yang sebenarnya? Saya punya 2 rencana. Yang pertama, jika Anda benar-benar tidak peduli, ibu kandung dan Xiaoli Anda putus hubungan. Hal seperti ini Anda bisa lakukan. KTP saya akan ikut Anda. Yang kedua, membeli tiket dan membawa Anda pulang. Beri saya. Simpan dulu, ayo pergi. Aku sangat kesal sekarang. Kamu kesal. Kamu kesal, kamu juga harus pulang mengemudi. Aku tidak bisa mengemudi. Aku mau kemana aku? Toko, bukankah kamu tinggal di sana? Ayo pergi. Kamu mau kemana? Aku mau duduk di tempat lain sebentar. Di mana? Aku bisa lihat. Aku akan membuatmu melihat. Benar-benar tidak tahan. Kamu mau muncul, aku sudah gila. Ini namanya kerja sama pria wanita tidak merasa lelah, mengerti tidak? Mana wanita, kamu seperti wanita. Kamu lihat aku seperti wanita tidak? Kamu lihat aku seperti wanita tidak? Kamu lihat aku seperti wanita tidak? Aku lihat kamu seperti Roger Parrot. Xiao Duo. Dad Ang. Akun bahan sudah aku cocokkan dengannya. Besok semua barang akan dibeli, lalu minggu depan tim renovasi masuk. Xiao Zong. Maaf hari ini tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa, semuanya pekerjaan sederhana. Meskipun hari ini kamu tidak berhenti bicara, tapi melihat penampilanmu masih bisa dipuji. Ini untukmu, tambah energi. Terima kasih pahlawan. Xiao Duo, kamu ikut aku keluar sebentar. Ada APA. Keluar. Cepat kembali bekerja. Ziai Hui kenapa? Xiao Duo pinjamkan aku uang. Berapa? 5.000. Aku tidak bawa tas. Ini bukan tas.
Kartu aku tidak di dalam tas. Diagwi kamu. 5.000 bisa bikin mati. Selamanya nyawaku pasti akan aku kembalikan. Baiklah, aku akan bilang ke Xiao Zhong. Kenapa kamu bilang ke Xiao Zong? Aku baru saja bekerja dengannya. Aku mau keluar, aku harus bilang padanya. Tunggu sebentar. Tiket sudah dibeli. Besok jam berapa? Jam 10 lagi. Aku tidak bisa menentang. Harus kerja. Aku tidak pergi. Aku tidak ingin membohongi diriku sendiri. Aku tidak tega. Seumur hidup hanya sekali ini. Aku takut nanti aku akan menyesal. Kamu kerja saja. Kejar karirmu. Aku buka restoranku. Asalkan kita bisa bertemu setiap hari. Zihui, Kamu harus memikirkan aku. Kamu tidak pergi. Kamu ada. Bisa melihatmu. Aku bagaimana? Daoli bagaimana? Aku tidak bisa seperti dulu. Karena mengatur diriku sendiri. Semua berantakan. tidak akan datangkan. Kamu bukan aku, bagaimana kamu tahu? Sekarang sudah kacau balau. Kalau aku benar-benar pergi, tidak akan pernah kembali lagi. Keberuntunganku memang tidak pernah baik. Sebenarnya di kota ini, tidak ada kamu. Kenapa Madame Merah? Berapa? Ambil 5.000. Biasanya bilang miskin, sekarang benar-benar bisa keluarkan. Butuh bantuan atau tidak? AKA Masalana. Terima kasih, kamu temani Xiao Zong dulu. Aku pergi dulu, pasti akan kembali. Shanghai ada apa bagusnya? Tidak ada yang bagus. Kalau begitu pulang.
Xiao Zhong buka pintu. Mobil apa ini? Dari dalam pintu saja tidak bisa dibuka. Tante hati-hati tangga. Baik, jalan. 2R, pintu mobil rusak, ada asuransi tidak? Lihat aku seperti asuransi tidak. Kuku rusak saja harus diperbaiki. Perusahaan asuransi sudah bangkrut. Halo, selamat datang. Ada reservasi. Meja atas nama Dao. Baik, silakan. Silakan. Nona Hao, bagaimana kalau saya yang melakukannya? Terima kasih. Silakan, kedua tamu ini ke sini. Halo, siapa yang mau memesan? Sini. Tolong biarkan saya menanya. Terima kasih. Bibi Dao, saya ingin memperkenalkanmu. Kalau ke Shanghai, ada satu hidangan yang wajib dicoba. Ini sangat enak. Ini juga harus dipesan, Bibi Dao pasti tahu. Saya punya restoran di rumah, saya tahu, ini. Silakan. Berikan saya menunya. Nona Zhao, di sini kita boleh bawa minuman sendiri. Tapi ada biaya pembukaan botol. Berikan saya menunya. Kita bisa menyiapkan standar satu meja untuk 3-5 orang 5.006. Yang lebih baik lagi. Saya sendiri yang pesan. Baik. Silakan. Mener Xiao, saya sudah sampai. Nona Zihui, saya tidak bisa datang hari ini. Saya tiba-tiba memutuskan untuk menemani teman makan malam di Dayuan. Tolong sampaikan kepada Mener LV. Mener Xiao. Mener LV. Saya akan sampai dalam setengah jam. Apakah Mener Xiao sudah datang? Dia mungkin akan sampai dalam setengah jam. Apakah dia benar-benar akan datang? Baru saja menelepon. Oke, saya mengerti. Nona Zhao, apakah Anda sudah bisa memesan? Kita pesan setelah kamu datang.